Silahkan. Langsung mulai ya, Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. salam. Apa kabar malam hari? Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menimba ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin dan teman-teman silahkan mengamini ya. Pak, kamu lebih hangat ya. Berdoa dimulai. Coba ngomongnya lebih hangat. Jangan terlalu, yang penting ngomong rapih gitu. Tapi coba pakai rasa. Ustazah. Lanjutkan aja, nggak usah diulang. Mm-mm. Dilanjutkan tapi sambil diperbaiki. Baik, Ustazah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang al-hams. Saya izin buka papan tulis ya, teman-teman. Oke, aku jadikan co-host dulu ya. Oh, udah bisa ya? Udah bisa, Ustazah? Kok bisa sih? Emang langsung bisa ya walaupun tidak dijadikan co-host ya? Iya, Ustazah. Oke deh, lanjut. Baik, Ustazah. Malam hari ini kita akan mempelajari tentang al-hams. Al-hams adalah salah satu nama dari sifat huruf yang artinya adanya hembusan angin atau suara berdesis. Adanya hembusan angin atau suara Nah, berdesis. terlalu panjang kalau kamu, ya Allah sampai keselak aku. Terlalu panjang kalau kamu harus menulis setiap kata. Jadi kalau misalnya, ini nama panggilnya siapa? Widya atau Rahmah? Widya, Ustazah. Widya. Widya cukup bicara adanya hembusan angin. Mungkin Mm-mm. menulisnya hembusan angin atau angin aja cukup. Yang penting kamu sudah menjelaskan gitu. Jadi nggak harus semua kata yang terucap harus kamu tulis kelamaan. Dan mubazir Oh, juga. baik. Mm-mm. Diulang ya. Al-hams adalah salah satu nama dari sifat huruf yang artinya adanya hembusan angin atau suara berdesis. Naik, naik ke gunung. Terus, Teman-teman, huruf yang bersifat al-hams ini ada 10. Teman-teman, apakah ada yang pernah mendengar sebelumnya atau pernah mempelajari? belum. Ya. Nah, Jadi huruf Widya, kalau kamu udah terlanjur tulis, kemudian kamu hapus, lebih ramah kalau kamu sampaikan. Saya hapus tadi, misalnya kasih tahu, "Oh, teman-teman, mohon maaf, saya ulangi tulisannya karena tadi terdapat kesalahan," misalnya gitu. Jangan sampai kamu udah nulis, terus orang udah terlanjur lihat, apalagi audiensmu adalah tipe yang lihat sambil nulis, tiba-tiba dia lagi nulis hilang dan kamu tidak baik, mengkonfirmasi apapun itu kurang bagus. Ustazah. Diulangi. Kamu menyadari nggak kalau tulisanmu naik gunung? Menyadari Ustazah. Kira-kira kalau misalnya menyadari kalau tulisanmu ini naik gunung, eh, tulisan yang naik gunung itu normal atau tidak normal? Tidak normal Ustazah. Nah, kira-kira kalau tidak normal itu bagaimana cara menyikapinya ke audiens? Kalau ikhtiar kamu gimana? Kalau kamu punya tulisan yang naik begini nih, kan orang Mm-mm. bisa lihatnya miring ya.
Gimana caranya supaya pembelajaran tetap dilanjutkan tanpa harus dihapus tulisannya? Gimana cara kamu sampaikan ke audiensmu? Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, kalau tulisan saya masih agak ini ke atas atau bagaimana karena saya baru belajar ya teman-teman. Baru belajar Mohon apa di maksudnya? Baru belajar menulis di papan tulis ya teman-teman. Papan Papan tulis tulis Zoom. apa? Ya saja. Papan tulis Papan tulis apa? papan tulis Zoom ya teman-teman. Iya, gitu. Jadi, nggak apa-apa untuk jujur tentang kekurangan kita kalau memang ini berhubungan dengan eh, apa yang harus diterima oleh audiens. Itu nggak apa-apa ya. Ya, Jadi Ustazah. jangan kayak tanpa dosa, padahal kamu melakukan sesuatu yang tidak normal gitu. Ustazah. Insya Allah nanti Oke, di lanjut. ya. Saya Lanjut, ulangi, lanjut. adapun huruf-huruf yang bersifat al-hams itu ada 10. Huruf-hurufnya ada 10, Kamu yaitu nggak kamu huruf nggak perlu nulis. Nggak perlu nulis huruf ada 10, langsung tulis aja hurufnya. Itu oh, yang tadi aku bilang. Apa yang cukup disebutkan ya disebutkan aja via mulut. Nah, sisanya yang memang orang kalau datang, tulisan itu selain membantu orang yang tidak bisa mendengar misalnya. Dia juga membantu orang-orang yang datangnya terlambat. Misalnya dia nggak sempat dengerin penjelasan kamu, tapi dengan melihat tulisan kamu di papan tulis, dia bisa tahu, oh hari ini belajar ini. Ya kalau baik kamu tulis Ustazah. cuma alhams, angin, desis, huruf-hurufnya, udah cukup sebenarnya. Nggak perlu nulis Hmm, kata-kata yang banyak. baik Ustazah. Akan diperbaiki insya Allah. Ya, lanjut. Huruf-hurufnya yaitu huruf fa, ha, fa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Oke, sebentar. Widya. Ya Widya, Ustazah. kalau saranku ya, kamu tidak perlu menggunakan koma. Karena di sini kamu salah menulis koma setelah H. Itu bentuknya seperti dal. Ya Ustazah. Ja- Terbalik ya. Iya, jadi yang aman adalah kamu tidak perlu menulis tanda batas apapun. Supaya tulisanmu lebih rapi. Yang penting dijaga aja jarak setiap huruf. Nah, baik Ustazah. Ini Oke? apakah perlu dihapus Ustazah? Nggak usah, ini aku kasih masukan aja. Selanjutnya jangan dilakukan lagi supaya lebih baik gitu. Ya Ustazah. Lanjut. Teman-teman, untuk pengucapannya, huruf-huruf yang bersifat al-hams ini, selain huruf kaf dan ta, hembusan anginnya terjadi secara otomatis. Sedangkan apabila huruf kaf dan ta, hembusan anginnya terjadi apabila perlu disengaja. Oke. Apabila perlu Hem- disengaja atau apabila disengaja. Apabila disengaja saja. Iya, nggak perlu pakai kata perlu ya, karena jadi rancu Ya, kalimatnya. apabila disengaja. Mm-mm. Baik, saya Oke, materi berikutnya. Saya izin menghapus papan tulis dulu ya teman-teman sebelum ke materi selanjutnya. Sebelum. Sebelum sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Kamu pakai laptop apa handphone? Handphone Ustazah, Oke. laptopnya
Jadi dari tadi kamu nulis tuh pakai jari apa pakai pulpen? Pakai pulpen Ustazah aku. Oh, oke. Kamu punya ini ya? Eh, eh, handphone apa tab? Handphone Ustazah. Tapi kamu menggunakan pen yang bisa digunakan untuk layar ya? Iya Ustazah. Ah, oke, bagus. Sebelum masuk Mastia Institute udah punya apa kamu baru beli? Baru beli Ustazah pas disuruh itu apa? Ah, oke. Masya Allah, bagus. Makasih ya Widya udah memaksa diri untuk memfasilitasi diri sendiri dalam proses belajar. Ya Ustazah. Lanjut. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman. Materi Oke. selanjutnya yaitu mada tabi'i. Mada tabi'i. Secara bahasa, mada artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya tabiat, Kamu nulis karakter. panjang udah kayak payang. Oke, terus, terus. Tabi'i artinya tabiat, karakter, pokok, atau utama. Oke, kamu coba tambah senyumnya ya. Aduh, soalnya kamu udah bagus cara menjelaskan, tapi jarang senyum. Aku jadi kayak takut kalau jadi muridmu. Iya, Terus, Ustazah nggak melihat Ustazah karena papan tulis. gak apa-apa, kan kita senyum tanpa harus melihat muka orang. Yang penting kita tahu ada orang di sana, kan? Baik, Ustazah, insya Allah. Terus, Sedangkan Tobi ini artinya tabiat, karakter, pokok, atau utama. Secara istilah, mada tabi'i ini yaitu mada yang pokok atau utama yang panjangnya dua harokat. hmm, Mada tabi'i ini teman-teman mempunyai tiga nama lainnya. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya atau mempelajari? cuma taunya ada asli aja, Kak Widya. Emang ada nama lain lagi ya? Misalnya kalau kayak gitu. Ada ya teman-teman, ada nama lainnya. Ada tiga nama lain dari mada tabi'i ini. Yang Oke, pertama sebentar. yaitu Kalau misalnya audiensmu udah bantu jawab kayak gitu tuh coba diapresiasi. Terima kasih siapa yang menjawab gitu. Atau bagus sekali, betul ada nama Made Tobiari lagi yaitu Made asli gitu. Jangan asik sendiri dia jawab, kagak ada apresiasi sama sekali. baik saja, nanti akan diperbaiki. Terus. Mada tabi'i ini teman-teman, ada tiga nama lainnya. Tadi benar sudah, yang pertama yaitu mada asli. Seperti kata teman kita satu tadi. Baiknya disebut namanya. Kalau misalnya kita nggak tahu namanya, boleh tahu yang tadi menjawab atas nama siapa. Kalau misalnya kita nggak sempat lihat namanya, cuma dengar suaranya gitu. Ya kan, kamu sebagai audiens juga senang kan kalau misalnya disapa namanya. Iya, Ustazah. Ya, jadi Siap, Ustazah. kalau ngajar sebisa mungkin ada versi tegasnya, ada versi bersahabatnya sama yang belajar sama kita supaya orang nggak tegang banget sama kita, tapi juga nggak kayak lu gue banget sampai nggak ada adab gitu. Jadi harus imbang ya. Baik, Ustazah. Terima kasih masukannya, Ustazah. Lanjut. Jadi, nama lain dari mada tabi'i ini ada yang pertama yaitu mada asli, kemudian yang kedua ada mad, dan yang ketiga yaitu mad siwah. Mohon maaf ya teman-teman, kalau saya menulisnya lambat
Karena pulpennya ini belum terlalu bisa untuk menggunakannya. Pulpennya belum terlalu bisa menggunakannya. Apa kamu yang belum terlalu bisa menggunakan pulpennya? Saya belum terlalu bisa menggunakan pulpennya ini, teman-teman. Iya, bukan belum bisa gini. Saya belum terbiasa. Nah, ya, saya belum terbiasa. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kamu udah bilang kayak gitu, itu kan alasannya karena lama kan? Ya, Maaf, Ustazah. maaf ya teman-teman kalau agak lama soalnya saya belum terbiasa menggunakan pulpen ini. Tapi, nah langsung lanjut. Tapi tulisannya bisa dibaca kan teman-teman? Atau tapi tulisannya jelas kan teman-teman? Gitu. Baik, Ustazah. Ya, Baik, Ustazah. Terima kasih masukannya. ya, Kemudian, lanjut ya, Ustazah. ya. Adapun ciri-cirinya, mad thabi'i ini juga ada tiga. Yang pertama, apabila ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, huruf yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga, huruf yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun. Atau jika dalam harokat, bisa kita sebut dengan fathah tegak, kasrah tegak, dan dhammah terbalik. Mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan tadi. Ya. Nah, begitu. Jadi harus cepat ya karena kamu nulisnya udah terlalu cepat. Orang juga udah terlanjur lihat gitu. Ya, Ustazah. Bagus. Sekarang aku mau nanya, Widya, dibanding dengan Ya, ujian kamu yang pertama dengan ujian yang sekarang, apa kemajuanmu? Karena aku lupa, banyak yang aku uji, jadi aku lupa. Kemajuanmu apa yang bisa kamu lihat? Bukan untuk menyombongkan diri atau ria, tapi aku pengen kamu tahu dengan dirimu sendiri. Ada nggak perkembangannya? ada Ustazah. Apa? Yang pertemuan pertama kan saya belum menggunakan papan tulis, Ustazah. Oke, terus? Terus yang pertama itu cuma satu materi, sedangkan Hmm, ini sudah dua materi ini, Ustazah. oke. Apalagi masukan yang kamu dapat di pertemuan pertama dan sekarang sudah kamu perbaiki? Allahu Akbar. Apa itu mah? Afwan Ustazah, ada hewan. Oh, ini. Nggak belalang. Iya, Ustazah. Pertemuan pertama itu, oh iya, Ustazah, tentang fathatain, kasratain, domatain itu, Ustazah. Kenapa? Waktu pertama kan saya nyebutnya fathah tain, kasrah tain, Ah, sama. oke. Nah, jadi sudah mulai terbiasa dengan itu, Ustazah, fathatain. Sudah diperbaiki saja, Insya Allah. Oke, Alhamdulillah. Untuk pertemuan kedua ini, waktunya lebih lama ya, karena hitungannya aku pengen lihat banyak perkembangan, jadi tambah 7 menit lagi. Silahkan kamu tambah satu materi lagi. Oke, Ustazah. Saya izin menghapus papan tulis ya, teman-teman. Sambil menunggu ya, Mita ya. Sabar ya, Mita. Kita lihat dulu Widya ujiannya lumayan keren hari ini. Semoga Mita juga sekeren Widya atau lebih keren dari Widya. Apalagi ditemenin sama coachnya nih. Selamat Baik, datang, baik. Coach Nina. Oke, lanjut Widya. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke materi macam bentuk alif. Aku juga mau kasih masukan buat Widya. Widya Ya, tuh udah Ustazah. bagus antara ngomong sama tulisan tuh jalannya tuh nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket.
Cuma tulisannya kurang Iya, Ustaz. rapi, Widya. Bisa dibaca sih, Iya, cuma ada acak-acakan. Jadi iya, Ustazah. diantisipasi dengan apa? Solusinya, Widya jangan tulis cetak, tapi tulis sambung. Belajar tulis Oh, sambung. Coba kamu oh, hapus macam bentuk alif. iya, Kamu Ustazah. cukup tulis bentuk alif. Oh, bentuk alif. Macam, Tapi tulisan sambung. Jangan cetak. Jangan terpisah. Tulisan sambung. Coba. Sambil senyum. Kamu nggak senyum. macam bentuk alif. Kamu tulis cetak bentuk. Kalau orang nulis sambung itu, dia nggak angkat pulpennya. Dia dia tulisnya. Gitu. Kamu Bagaimana, lihat, Ustazah? orang kalau nulis sambung itu, dia nggak angkat pulpennya kecuali di huruf pertama boleh stop. Abis itu dia nulis sambung. Hmm. Gitu. Oh, Kamu tuh oh, gitu ya. Kamu nulis tuh Mm. map, cuman dipepet-pepet aja hurufnya biar Iya. deket gitu loh. Bebek, Mm, misalnya bebek. Tadinya bebek, Kak. Tadinya jauh banget jaraknya. Terus pas aku bilang tulis sambung, kamu tetap cetak tapi dideketin hurufnya. Nah, maksud aku tulis iya. sambung itu nggak gitu. Tapi tulis sambung itu ya tangannya nggak lari gitu loh, nggak ngangkat. Gitu aja, Mm. tinggal dirapihin. Coba aku hapus, kamu tulis ulang. Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam bentuk alif. Nah, gitu. Bagus. Itu bentik. Bentuk. Bentik itu mah bukan bentuk. Sekarang sudah betul, Ustazah. Sudah, Kalau sudah dikaitkan betul. Terus. kalaunya F, betul. Nah, gitu. Cakep. Ustazah, Oke. Terus. macam bentuk macam bentuk alif. Yang pertama yaitu alif lurus. Dia cetak Ya, lagi, cetak lagi, cetak lagi. Ulang. ya, Ustazah. Alif lurus. Oke, Alif terus. lurus. Contohnya ada pada kata hasanan. Kepanjangan katanya. Udah gitu aja. Baik, Atau Ustazah. bentuk alif lurus, ya nggak perlu contoh juga nggak apa-apa sih, tapi memang pakai contoh lebih bagus. Dijadikan mad aja. Oh, baik, Ustazah. Contohnya ada pada kata, ada pada kata ya saya sudah kayak gitu. Betul, betul Iya, kata. kata. Ada pada Ma, kata, nah, atau nah kamu di sini. dua, dua Mm-mm. contoh. Dan satu lagi huruf yang tidak tersambung dengan alif. Wah, gitu. Tahu the, atau ro. Ma, eh, contohnya ada pada kata ma dan wa. Jangan Wa, wah. Ma, dipanjangin. ya Ustazah. Contohnya ada pada kata ma Panjang, panjang. dan Ma, gitu nadanya. contohnya ada pada kata ma dan wa. Iya. Terus, Ini ada lurus ya teman-teman. Ini contohnya. nah kalau bisa dilingkari, ditandainya pakai beda warna. Oh, baik Ustazah. Coba beda warna pink. Yang nggak harus kamu ngomong juga pink, udah diwarnain aja. Baik Ustazah. Ini contoh. Nah, di sini ada alif lurus. Ini contohnya. Oke. Terus, satu lagi. Ganti warna dan Ustazah. Udah itu aja udah, lanjut. Ini si Mita udah nungguin.
Bentuk alif yang kedua yaitu, Bentuk alif yang kedua, bukan alif yang kedua. Bentuk. iya Ustazah. Berarti tadi kedengaran Ustazah. Tadi tadi kedengarannya untuk. Bentuk alif yang kedua yaitu alif bengkok. Kok nggak bisa nih? Apanya Ya yang Allah. nggak bisa? Pulpennya itu Ustazah malah apa nih memindah papan tulis. Oh, Nggak kamu pencet nih. dulu bagian ininya, bagian pennya, baru kamu tulis. Gitu ya. Udah bisa belum? Coba lagi di pena. Sudah. Nah, yang kedua yaitu alif bengkok. Bentuknya ya, Kamu nggak usah seperti, tulis kata alif, kamu tulisnya bengkok. Kan yang di atas kamu tulis lurus. Masa di bawah kamu tulis alif? siap Ustazah. Bengkok. Hmm. Alif Tambal bengkok. terus, hurufnya tambal. Terus, Allah. Huruf eh, bentuknya seperti huruf ya tanpa titik ya teman-teman. Alif bengkok ini mempunyai nama lain yaitu alif layyinah atau alif maksurah. mak Contohnya, maksu, pakai S ya, jangan maksurah, jangan pakai sod. Maksurah. apa bisa ya Ustazah? Baik, Iya, pakai sin. nama lain dari alif bengkok ini yaitu alif layyinah atau alif maksurah. Adapun contohnya ada pada kata wadduha. Kata wadduha ini ada dua versi ya teman-teman. Yang pertama yaitu pada huruf H-nya berharokat fathah tegak, kemudian diikuti alif bengkok atau alif lainah tadi. Di sini alif lainahnya tidak berfungsi ya teman-teman, tidak difungsikan. Karena sudah ada fathah tegak yang memanjangkan ujung huruf H-nya. Kemudian versi yang kedua, tulisan kata wadduha ini, yaitu Ih, H-nya, kamu nulisnya kok ditambal-tambal jadi nggak bagus hurufnya. Terus, versi kedua ini huruf H-nya berharokat fathah saja, lalu bertemu dengan alif bengkok atau alif lainah tadi. Di sini, alif bengkoknya difungsikan, jadi bacaannya panjang. Secara keseluruhan, fungsi alif ialah memanjangkan. Sampai di sini memanjangkan apakah ada siapa? memanjangkan huruf ya saja? Ya, huruf yang kayak gimana? Memanjangkan huruf dua harokat gitu ya Ustazah? Atau gimana? Fungsi alif itu memanjangkan huruf yang berharokat fathah. Oh iya Ustazah. Jadi ngomongnya belum belum lengkap itu. Hmm, hmm, hmm. Huruf sebelumnya ya. Fungsi alif secara keseluruhan adalah memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Kalau kamu mau pakai kesimpulan. Terus Hmm. apa namanya saran aku ya Widya, kalau kamu Ya lagi Ustazah. memberikan contoh bentuk alif, nggak usah bawa-bawa al kayak gini. Ini kan ada ad-duha itu alnya kepake. Kecuali kamu sudah membahas perbedaan hamzah dan alif. Itu nggak apa-apa tuh kamu nulis bawa kata alnya, bawa huruf alnya. Tapi kalau misalnya belum membahas, nanti orang akan fokus ke itu kan ada alif satu lagi yang lurus. Oh iya Ustazah ya. Jadi nanti kamu kasih contoh duha saja cukup. Siap Ustazah. Insya Allah. Oke. Terima kasih loh. 30 menitnya cukup menyenangkan menurutku karena kamu cukup lancar lah dibanding dengan eh,
apa evaluasi kamu tentang ujian kamu yang pertama ya. Mudah-mudahan ini Alhamdulillah. kedepannya semakin lancar lagi. Jadi kamu ujian tahap ketiga 40 menit ya. Insya Allah lebih bagus lagi. Terima kasih, Amin ya Rabb. ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustazah, terima kasih banyak Ustazah masukannya. Oke deh, nanti aku akan akhiri. Selanjutnya, Widya boleh meninggalkan Zoom atau mau tetap di sini juga nggak apa-apa sambil melihat Mita. Oke, Mita, Assalamualaikum. Boleh open cam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mita pertama kali kah? Atau kedua kali? Pertama kali Ustazah Oke. Boleh tahu dari mana asalnya? dari Sulawesi Selatan, Oke. Berapa Layar. berapa murid yang dipegang sekarang? Ada sekitar 70-an Ustazah. Oke, di pondok ya? Atau di mana? Yayasan Oh, yayasan. Oke. Usianya berapa, Mita? Boleh tahu? 29 tahun. 29. Oke, karena Mita ujian pertama ini harus 15 menit dan sekarang sudah 33 menit. Aku coba dengerin dulu kalau memang sudah cukup bisa dilihat kemajuannya di 10 menit juga nggak apa-apa, ujiannya 10 menit aja ya. Silahkan Mita. Baik, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini mengenai idgham bi. Oke, Mita, kalau misalnya baru memulai pembicaraan tidak perlu menggunakan kata baik. Langsung Siap lanjut. Ustazah. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, guna artinya dengung. Cirinya yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan nun, mim, waw, atau ya, maka dibaca lama dan bunyinya di hidung. Oke, Mita, Contoh Mita pada tuh kata bicaranya min, sebenarnya bisa lebih ya baik. Ustazah. Mita bicaranya sebenarnya bisa lebih baik. Sekarang tuh udah baik, tapi kamu terlalu hati-hati apa terlalu tegang atau gimana ya? Jadi ngomongnya jadi kayak satu-satu Ya kayak Ustazah. ya, jadi kayak idgom artinya memasukkan. Jadi per kata tuh kamu diem gitu. Jangan terlalu banyak jeda. Idgham artinya Siap apa? Ustazah. Una artinya apa? Jadi di disatukan kata-katanya tuh jangan terlalu satu kata gitu. Jadi kayak kamu lagi ngajarin orang bicara. Eh, Siap terus Ustazah. Contoh pada kata min waro. Cara baca yang benar, miwaro. Langsung masuk pada bunyi waw. Jadi nunnya itu sudah tidak dibaca lagi. Kemudian masa ditahan selama 2 harokat. masa nunnya nggak dibaca? Idgham tadi Iya, memasukkan bi dengan gunnah dengung. Kalau iya. ketemu huruf ya, nun, mim, waw, bacaannya gimana? Mohon maaf Ustazah, putus-putus. Kalau Boleh kamu diulang kembali. lagi baca Quran, ketemu nun mati yang setelahnya ada mim, nun, mim, atau wawu, cara bacanya gimana? Diapakan? Cara bacanya langsung dileburkan ke sebelah. Ah, kalau kalimat dari Coach Ninanya gimana? Menjadi Apabila miwaro. kalau kalimat dari Coach Nina Masuk yang pada bunyi diajarkan waw. gimana? Kalau kalimat yang diajarkan Coach Nina gimana dari penyampaian di kelas selama ini? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan, coba dilengkapi.
apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan nun, mim, waw, atau ya, maka dibaca lama atau maka dibaca lama dan bunyinya di hidung. Nah, gitu. Jadi coba dipraktekkan sesuai teori itu. Siap, Ustazah. Contoh pada kata min waro. Cara baca yang benar, miwaro. Nih, min wa itu aja. Terus kamu jelaskan dulu di sana ada nun mati bertemu dengan wawu gitu. Jangan langsung cara baca yang benar. Ya, Ustazah. Siap. Contoh pada kata min waro. Di sini terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf waw. Maka cara baca yang benar yaitu miwaro. Langsung masuk ke bunyi waw, jadi nunnya sudah tidak dibaca. Jangan Kemudian gitu. ditahan selama 2 harokat. Jangan bilang nunnya tidak dibaca. Kan bunyi dengung itu tetap ada. Bunyi dengung itu dari mana? Dari sisa sifat nun. Ya, Ustazah. Jadi kamu jangan bilang nun tidak dibaca. Karena sifatnya tetap terbawa. Bacaannya langsung dimasukkan ke huruf wawu dengan ditahan 2 harokat dan bunyi suaranya di hidung. Ditahan selama 2 harokat. Baik, siap Ustazah. Cara baca yang benar, coba diulangi. Cara baca yang benar, langsung masuk ke bunyi waw dengan Bukan ke ditahan bunyi, selama 2 harokat. bukan ke bunyi. Langsung Ke dimasukkan huruf. ke huruf wawu. Siap Ustazah. Cara baca yang benar, langsung masuk ke huruf waw, kemudian ditahan selama 2 harokat yang bunyinya di. Sedangkan bacaan yang salah, contoh min waro. Nunnya terdengar jelas atau min waro. Tidak ditahan selama 2 harokat. Kalau kesalahan umum yang terjadi di masyarakat itu, ditahan 2 harokat, tapi tidak membunyikan dengan suara hidung. Coba kamu praktekkan itu. Gimana? Wow. Kok wow? Wow itu salah satu huruf idgham bi gunnah. Coba kamu contohkan cara baca idgham bi gunnah yang salah, yaitu dengan menahan tapi tidak masuk suaranya ke hidung. Itu gimana? Miwaro. Kalau masuk gimana bunyinya? Miwaro. Kalau tidak masuk suara ke hidung gimana? Miwaro. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui suara kita udah masuk di hidung atau tidak? Hmm? Gimana caranya? Cepat, ini udah mau mati nih. Bentar lagi nih langsung mati otomatis nih. Jawab cepat. Lupa Ustaz. Ah, oke. Dengan cara dipencet salah satu atau kedua hidungnya supaya bisa dirasa suaranya mampet